Hari ini kita memiliki babak lain yang luar biasa di Naruto Shippuden, yaitu pertempuran tak terhindarkan antara saudara atau babak ke-6. Babak ini akan membahas pertempuran antara kedua saudara yang sangat dinantikan, serta alasan Itachi membantai klannya sendiri. Kita akan mencakup bab 384 hingga 412 yang setara dengan episode anime 154 hingga ke 240. Salam hangat dari para otaku. Mari kita mulai pembahasan. Tim Hebi menemukan markas penyembunyian Akatsuki di mana dicurigai lokasi Itachi berada. Sasuke menyelidiki sendirian ke dalam dan menemukan bayangan Itachi. Para anggota Akatsuki bertanya padanya, "Apakah kamu akhirnya cukup dewasa untuk menantangnya?" Sasuke segera melesat ke belakang targetnya dan menusuknya dengan Chidori Spear, hanya untuk menemukan bahwa itu hanya klon bayangannya. Itachi menyuruh Sasuke untuk menemukannya di markas penyembunyian Uchiha, agar mereka dapat menyelesaikan semua ini sekali dan untuk selamanya. Tim Hebi kemudian bergerak ke lokasi berikutnya. Tetapi dalam perjalanan mereka diserang oleh klon bayangan Naruto, namun mudah diatasi oleh Sasuke. Hal ini memberitahu Naruto tentang lokasi Sasuke. Jam 0:01:31. Tim Konoha menuju ke arah target tetapi dihentikan oleh Tobi. Pertempuran pecah tetapi Tobi berhasil menghindari semua serangan mereka sambil memberikan serangan unik kepada pihak Konoha dengan teknik Wakamoto. Sementara itu, tim Hebi sampai di lokasi dan disambut oleh Kisame. Dia mengatakan bahwa hanya Sasuke yang boleh maju ke depan seperti yang diperintahkan oleh Itachi. Suigetsu merasa bosan dan memutuskan untuk menantang Kisame untuk mendapatkan Samehada, salah satu dari 7 pedang ninja pembunuh topeng. Zetsu juga muncul dan bersembunyi di kejauhan untuk mengamati pertempuran antar saudara. Itachi duduk di kursi sambil mengingat masa lalunya ketika dia mengantar saudara laki-lakinya Sasuke pulang setelah berlatih. Kemudian peristiwa pembantaian yang menyakitkan hati terjadi di mana Itachi membantai klannya, hanya menyisakan Sasuke agar dia dapat tumbuh lebih kuat dan bertarung melawannya suatu hari nanti. Dia memberitahu Sasuke tentang rahasia mendapatkan Menjeki Sharingan, yaitu dengan membunuh orang yang paling berharga baginya, sama seperti dia membunuh teman baiknya Shisui, sambil mengungkapkan bahwa Sasuke bisa jadi orang ketiga di klan yang memiliki Menjeki Sharingan. Itachi keluar dari kenangannya ketika Sasuke memasuki area tersebut. Dia bertanya kepada Sasuke apa yang bisa dilihatnya dengan Sharingan yang dia miliki saat ini. Sasuke menyerang dengan pedangnya, tetapi Itachi menghindari dan menjatuhkan saudara lakinya ke dinding. Sasuke segera melesat ke arahnya dengan Chidori tetapi kemudian mengubahnya menjadi bentuk petir dan menyengat targetnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Sasuke menusuk bagian tubuh tengah saudara lakinya di udara. Ternyata itu hanya teknik genjutsu sepanjang waktu. Sasuke menggunakan genjutsu juga dan segera melesat ke belakang saudara lakinya serta menghadaninya dengan pedangnya. Dia kemudian bertanya mengapa Itachi membunuh keluarganya dan siapa orang ketiga yang memiliki Menjeki Sharingan. Itachi menjawab bahwa itu adalah Uchiha Madara. Ternyata itu adalah genjutsu lainnya. Itachi mengomentari bahwa Sharingan Sasuke sudah cukup matang sehingga genjutsu tidak akan lagi bekerja padanya. Sasuke melepaskan Chidori Spear ke arahnya tetapi hanya sedikit terlewat dari targetnya. Anggota Uchiha yang lebih tua tersebut kemudian memasukkan saudara lakinya yang lebih muda ke dalam genjutsu untuk memberitahukan tentang pembentuk klan Uchiha yaitu Madara. Sama seperti mereka, Madara memiliki saudara laki-laki yang lebih muda bernama Izuna dan keduanya selalu bersaing satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka akhirnya mendapatkan Menjeki Sharingan tetapi pasangan mata yang kuat tersebut memiliki konsekuensi yaitu akan secara perlahan membuat penggunanya menjadi buta. Akhirnya Madara mengambil mata saudara lakinya dan menyatukannya untuk membentuk Eternal Menjeki Sharingan yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan dojutsu yang kuat tersebut tanpa menjadi buta. Dia kemudian membentuk aliansi dengan klan Senju milik Hashirama yang kemudian menjadi desa Konoha.
Untuk menentukan kepemimpinan desa, Madara dan Hokage pertama bertempur di lembah akhir tetapi dia kalah dalam pertempuran tersebut. Untuk membalasnya, dia menyerang desa 16 tahun yang lalu dan mengendalikan Kyuubi dengan Eterno Mengeki, Sharingan miliknya. Itachi mengungkapkan bahwa rencananya adalah untuk mengambil Sharingan Sasuke dan menyatukannya dengan miliknya untuk mendapatkan Eterno Mengeki, Sharingan serta mengungguli leluhur mereka. Pertempuran akhirnya dimulai. Sasuke melemparkan banyak shuriken ke arah target, tetapi ditangkis dengan teknik yang sama persis. Dia melesat ke arah Itachi dengan pedangnya, tetapi terhalang. Anggota Akatsuki tersebut menggunakan klon bayangan untuk menyerangnya dari atas, tetapi dilindungi oleh ular Sasuke. Sasuke kemudian menggunakan shuriken Fma yang menyatu dengan cakra petirnya untuk menghancurkan klon bayangan Itachi. Lawan tersebut memanfaatkan kesempatan ini dan melesat ke arah Sasuke serta menjatuhkannya ke dinding dan melukai lengannya. Itachi mengatakan dia siap mengambil Sharingan Sasuke. Itachi berhasil melepas Sharingan kanan Sasuke sebelum dia bisa mengambil mata lainnya. Sasuke mengaktifkan segel kutukan tahap 2 dan menjauhkan diri dari Itachi dengan sayapnya. Setelah beberapa saat, kita mengetahui bahwa ini adalah genjutsu lain, yaitu Tsukuyomi. Anggota Akatsuki tersebut terkejut mengetahui bahwa Sasuke berhasil menghancurkan Tsukuyomi dan mendapatkan kembali kesadaran, karena ini adalah salah satu genjutsu terkuat. Efek samping penggunaan Mengeki Sharingan mulai muncul bagi penggunanya. Sasuke memanfaatkan kesempatan ini dan meluncurkan Shuriken Fma ke arah lawannya. Itachi menghindari serangan pertama tetapi terkena serangan shuriken berikutnya di kakinya. Dia tidak bisa menghindari serangan tersebut karena penglihatannya melemah akibat penggunaan dojutsu yang berlebihan. Sasuke segera meneruskan dengan serangan ancaman Gokaki nomor jutsu. Itachi berhasil menghindari serangan tersebut dengan menggunakan teknik bola api untuk mendorong dirinya ke atas. Kedua saudara mendarat di atas atap dan keduanya meluncurkan Geikaki nomor jutsu ke arah bahu masing-masing. Itachi mengaktifkan Mengeki Sharingannya dan menggunakan Amaterasu untuk menelan nyala api Sasuke serta membakar sayapnya. Sasuke memotong cincin nyala apinya dengan Chidori saat dia kembali ke bentuk normalnya. Dia melarikan diri ke bawah atap dan mengeluarkan kulitnya menggunakan teknik Orochimaru. Sasuke mengaktifkan kembali segel kutukan tahap 2 dan menggunakan sisa cakranya untuk meluncurkan serangan gaya api terkuatnya, yaitu Kirin Guerrilla Kano Shishi, tetapi sedikit terlewat dari targetnya. Itachi menggunakan Sharingan untuk memastikan bahwa Sasuke tidak memiliki banyak cakra lagi, dan mengklaim dia telah menang dalam pertempuran tersebut. Sasuke tersentak dan segerombolan gagak badai terbentuk di atasnya. Ternyata semua serangan akhir Sasuke tidak hanya untuk menyerang Itachi, tetapi juga untuk menciptakan awan badai melalui panas dan kelembapan. Amaterasu milik Itachi meningkatkan laju pembentukan awan tersebut. Semua persiapan ini adalah untuk Sasuke melepaskan serangan petir terkuatnya, sebuah gerakan yang sangat cepat dan luas sehingga dianggap tidak bisa dihindari. Petir bergemuruh di langit. Sasuke mengangkat tangannya ke atas dan menggunakan cakranya untuk membimbing listrik tersebut. Seluruh tegangan terkonsentrasi untuk membentuk naga petir. Saatnya yang terakhir telah tiba, Sasuke mengaktifkan Kirin untuk menghancurkan lawannya. Sasuke terkejut karena Itachi menahan Kirin dan berdiri kembali berkat pertahanan kolosal cakra yang sempurna dari salah satu kemampuan terkuat pengguna Mengeki Sharingan, yaitu Susanoo. Karena cakra Sasuke yang rendah, Orochimaru akhirnya berhasil keluar dari segel kutukan dan mengungkapkan bentuk akhirnya yaitu 8 ular raksasa Yamata nomor Orochi. Susanoo milik Itachi dilengkapi dengan senjata unik seperti pedang Totsuka yang mampu menangkap apa saja dan memasukkannya ke dalam genjutsu abadi. Ini adalah senjata yang sempurna untuk menghadapi Orochimaru, karena Itachi membunuh kepala 7 ular raksasa tersebut dan menangkap Orochimaru dengan serangan terakhir sekaligus menghilangkan kemampuan segel kutukan dari Sasuke. Sebagai catatan tambahan yang menarik,
Dalam mitologi Jepang, seorang pahlawan bernama Susanoo menggunakan pedang Totsuka untuk membunuh ular berkepala 8 Yamata nomor Orochi yang menjadi inspirasi bagi cerita Naruto. Karena cakra yang rendah, Susanoo milik Itachi kembali ke bentuk dasar, tetapi itu sudah cukup untuk membunuh Sasuke dengan satu serangan saja. Itachi merangkak menuju Sasuke yang tidak bisa melarikan diri dengan darah keluar dari mulutnya. Menggunakan energi yang tersisa, Itachi mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya ke wajah Sasuke. Gerakan terakhirnya adalah berbisik beberapa kata dan memberikan gerakan yang menjengkelkan namun akrab. Tim Konoha tidak bisa memberikan serangan apapun kepada Tobi. Beberapa saat kemudian Zetsu muncul dan mengumumkan bahwa Sasuke telah membunuh saudara lakinya yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Tobi akhirnya menghilangkan suara bohongannya yang lucu dan menyatakan dia akan kembali serta kemudian menghilang bersama Zetsu. Tobi berhasil menemukan baik Sasuke maupun Itachi sambil mengundang tim Hebi ke markas penyembunyian Akatsuki. Tim Konoha akhirnya sampai di markas penyembunyian Uchiha, tetapi sekali lagi Naruto berada satu langkah di belakang Sasuke. Di dalam markas tersebut, Tobi melepas topengnya dan mengungkapkan sharingannya kepada Sasuke yang memicu aktivasi Amaterasu yang telah ditempatkan Itachi di dalam mata Sasuke untuk mencegah saudara lakinya bertemu dengan Tobi. Sasuke mengajukan pertanyaan tentang tindakan tersebut dan Tobi menjelaskan bahwa dia mengetahui terlalu banyak rahasia yang tidak ingin diketahui Sasuke, serta bahwa niat sebenarnya Itachi adalah untuk melindungi saudara lakinya yang lebih muda. Sasuke merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Madara memberikan informasi latar belakang tentang pembentukan desa Konoha, dan ternyata dia mencintai saudara lakinya serta Izuna, dengan sukarela menyerahkan Menjeki, sharingannya kepadanya. Madara tidak percaya bahwa klan Senju harus memimpin desa dan berusaha untuk menggulingkan mereka, tetapi anggota klannya tidak menyukai ide tersebut, karena mereka sudah muak dengan perang dan memutuskan untuk mengkhianatinya. Setelah pertempuran di lembah akhir, saudara Hashirama yaitu Tobirama Senju dinobatkan sebagai Hokage kedua. Salah satu tindakannya yang terkenal adalah menugaskan klan Uchiha sebagai pasukan polisi desa. Namun seiring waktu, banyak anggota Uchiha merasa bahwa klan Senju menghalangi mereka untuk mendapatkan posisi penting dalam sektor pemerintahan. Pada dasarnya mengendalikan mereka seperti bawahan sementara mereka sendiri memegang posisi tertinggi. 16 tahun yang lalu, raksasa Kyuubi menyerang desa dan menyebabkan banyak spekulasi bahwa ini adalah kerjaan klan Uchiha, karena sharingan dapat mengendalikan makhluk ekstrim, seperti yang ditunjukkan oleh Madara ketika mengendalikan Kyuubi untuk melawan Hokage pertama. Keluarga Uchiha dipindahkan keluar desa dan hal ini menyebabkan kemarahan di antara warga serta banyak anggota muda Uchiha ingin mengikuti pandangan Madara. Akhirnya mereka merencanakan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan saat ini. Itachi adalah bagian dari tim penyintas pada saat itu dan dia telah melaporkan temuannya kepada kepala desa Konoha. Dia mengingat bagaimana dia pertama kali mengaktifkan sharingan setelah melihat tindakan Itachi dan air mata penyesalannya. Air mata penyesalan tersebut mengkonfirmasi cerita yang diberitahu Tobi kepada Sasuke dan tim Taka bergabung dengan Akatsuki serta menangkap makhluk ekstrim untuk menghancurkan Konoha. Hal ini selaras dengan rencana balas dendam Sasuke untuk membunuh Danse dan para pemimpin tua yang mendorong Itachi untuk membunuh anggota klannya. Misi pertama mereka adalah menangkap makhluk ekstrim 8 ekor, menggunakan kemampuan baru yang diperoleh dari Mangekyo sharingannya. Sasuke berhasil menemukan bahwa Jinchuriki makhluk ekstrim 8 ekor berada di desa Kumogakure dan targetnya bukan orang lain selain pengguna 7 pedang Killer Bee. Killer Bee memberikan serangan awal tetapi pedangnya dengan mudah dicuri dan digunakan sebagai perisai untuk menghalangi serangan kuat Jugo. Pemimpin tim memutuskan untuk maju dan menangkap makhluk tersebut sendiri. Kedua pengguna pedang bertukar serangan dengan sama kuatnya, tetapi Sasuke sedikit lebih terbiasa dengan senjata miliknya dibandingkan Killer Bee yang memutar pedang yang tidak familiar, yaitu Kubi Kirip CH,
yang mengakibatkan Sasuke menegannya ke tanah dan menendang kepala Killer Bee sambil mengembalikan pedangnya kepada pemilik. Killer Bee melepaskan bentuk akrobat uniknya di mana dia bisa menggunakan 7 pedang berbeda untuk menyerang dari berbagai sudut. Sasuke melihat bahwa serangan ancaman tidak bisa mengalahkan pedang yang diberi energi petir milik Killer Bee yang mengakibatkan Sasuke ditusuk oleh pedang Killer Bee. Untuk menyembuhkan cedera Sasuke, Karin menawarkan tubuhnya untuk melakukan penyembuhan cakra yang uniknya. Jam 0:22:25. Sementara 3 anggota tim lainnya menghalangi Killer Bee. Pengguna teknik air tersebut berhasil menjebak Killer Bee dengan Suikhan nomor jutsu yang memungkinkan Sasuke untuk meluncurkan Chidori ke arah target. Pertempuran semakin intens. Killer Bee memasuki versi 1 bentuk Jinchuriki dan Sasuke menggunakan Mangekyo Sharingan untuk bertempur. Genjutsu dilepaskan ke arah target, tetapi Killer Bee dengan mudah keluar dari pengaruhnya karena kekuatan cakra makhluk ekstrim yang luar biasa. Karin memberikan serangan kritis lainnya dengan tekniknya yang membuat organ dalam Sasuke robek. Jugo segera menggunakan kemampuan regenerasi selnya untuk menyembuhkan Sasuke yang menyebabkan dia kembali ke usia muda dan menjadi seorang remaja. Killer Bee mencoba mengakhiri pertempuran sekali dan untuk selamanya dengan memasuki bentuk penuh makhluk ekstrim 8 ekor. Untuk melawan ini, 3 anggota tim menggunakan air yang melimpah di sekitar mereka dan mengubah diri menjadi bentuk air raksasa untuk bertempur melawan makhluk tersebut. Sasuke akhirnya pulih dari ketidaksadaran dan segera mencoba membantu anggotanya. Dia menggunakan Amaterasu, nyala api darah yang tidak bisa dipadamkan, ke arah makhluk ekstrim. Killer Bee tidak punya cara untuk menghadapi nyala api gelap tersebut dan pingsan. Sasuke belajar cara mengendalikan Amaterasu dalam pertempuran ini dan tim Taka membawa pulang target serta anggotanya. Di kejauhan, 2 anggota Shinobi Kumogakure menyaksikan situasi ini dan melaporkan temuannya kepada Raikage desa tersebut, yaitu saudara laki-laki Killer Bee. Ini akhirnya menutup babak pertempuran antar saudara yang sangat dinantikan. Babak ini luar biasa dan sangat menyakitkan hati melihat Itachi mati untuk Sasuke tanpa ada keraguan. Uchiha Itachi adalah sosok yang luar biasa dan salah satu perkembangan karakter terbaik yang ada sejauh ini dalam cerita. Dia berubah dari sosok penjahat besar yang membantai klannya menjadi saudara terbaik dan karakter terbaik dalam seri dalam 1 babak saja. Shippuden memiliki babak-babak yang luar biasa secara berurutan dan roller coaster emosional terus berlanjut. Animasinya luar biasa dalam babak ini. Adegan pertempurannya sangat jernih, terutama animasi pertempuran Shuriken antara kedua saudara serta adegan di mana Sasuke mengalahkan Tsukuyomi dengan transisi yang sangat mengagumkan. Tetap aman dan tetap diberkati. Sampai jumpa, damai sejahtera.